미션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Agil Yusuf dari Universitas Muhammadiyah Prodi PJK 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian paragraf dari materi konsep paragraf kelompok 4 bahasa Indonesia. Nah, jadi yang kita ketahui adalah paragraf itu seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud kalimat pokok itu apa sih? Nah, kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Atau bisa kita definisikan, paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi serta kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Lantas ciri-ciri yang dimiliki paragraf itu seperti apa sih? Nah, diantaranya sebagai kalimat awal paragraf itu terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa, sedangkan paragraf itu memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Selanjutnya itu setiap paragraf juga memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat di dalam kalimat topik. Nah, fungsi dari paragraf itu sendiri apa sih? Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Selanjutnya ada untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, atau ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Nah, selanjutnya itu untuk memudahkan pengorganisasian suatu gagasan bagi yang menulis dan memudahkan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Nah, kegunaan dari paragraf sendiri itu seperti apa sih? Nah, paragraf ini bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan atau selebihnya, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok. Keseluruhan paragraf ini juga adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya, penanda bahwa pikiran itu baru dimulai, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis dalam rangka keseluruhan karangan, dan juga paragraf ini dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian paragraf serta kegunaannya. Perkenalkan, nama saya Yogi Abdul Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi kelompok kami. Yang materi saya jelaskan adalah jenis-jenis paragraf. Di sini ada 5 paragraf. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, sedangkan paragraf narasi untuk menceritakan yaitu paragraf yang pola dimulai dari urutan tindakan perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu optik kepada yang membaca dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadi. Tujuannya itu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan dapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk membaca supaya ingin membuat sesuatu dengan keinginan penulisannya. Supaya bertujuan bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang
macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, serta macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat yang ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini berisi tentang penjelasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf penghubung bergantung pada pola pengarangannya. Dalam karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf harus dipersiapkan sebagai dasar atau landasan supaya kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan ditandai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini ditandai dengan kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Halo, saya Nazia Olive. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang Irma sampaikan tadi. Baiklah, yaitu yang akan saya jelaskan tentang macam-macam paragraf berdasarkan isi. Ada 3 macam-macam, yaitu paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Setelah paragraf deskripsi, ada paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Terakhir yaitu ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Paragraf berdasarkan kalimat oleh kepada pembaca. Oleh kepada Paragraf efektif.